ولفاضل الشيخ أحمد الزرنوجي وإلى جميع مشايخنا ومن حضر في جميع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للمعلم الطلاب ومسهل الخير لمن يتعلم، ثم الصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه جاء يعظم. يا ربنا كفر عنا ذنوبنا ووالدينا ولمن هو مسلم. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi khairil milal wal adyan wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan. Amma ba'd. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin, para asatidz, para hujjaj, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian rutin kita. Malam ini giliran kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di halaman 24 di bawah qala Abu Hanifah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Abu Hanifah li Abi Yusuf. Telah berkata Imam Abu Hanifah kepada Abu Yusuf rahimahumullah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati keduanya. Kunta balidan, kunta engkau dulu, balidan itu orang yang bodoh. Akhrajatkal muwadhabatu, akhrajatka mengeluarkan akanmu apa al muwadhabatu, ketekunan. Fid darsi atau istiqamah atau mudawamah, fid darsi dalam belajar. Wa iyyaka wal kasala, dan takutlah engkau akan perilaku malas. Fa innahu syukmun, karena sesungguhnya malas itu adalah keburukan. Wa afatun azimatun, dan adalah bahaya yang besar. Musuh bagi pelajar, musuh bagi orang yang rajin ngaji. Musuhnya itu bukan teman sebelahnya, bukan orang yang pada nongkrong di jalanan, bukan, saudara. Musuhnya orang yang pada ngaji atau santri, musuhnya adalah kemalasan. Males itu yang paling jadi musuhnya. Orang yang lagi pada nongkrong mah gak punya salah apa-apa sama kita. Ya dia gak mau ngaji juga gak apa-apa, kita berangkat. Tapi justru yang musuh sebesar-besarnya itu adalah males. Kalau udah males, ini kata Abu Hanifah, males ini adalah afatun azim, bahaya yang paling besar untuk seorang santri itu adalah kemalasan. Kata Imam Abu Hanifah kepada muridnya Abu Yusuf, Yusuf, dulu kamu itu bodoh, dan sekarang kebodohan sudah hilang darimu. Apa yang menyebabkan kamu keluar dari kebodohan? Tidak lain yang menyebabkan kamu keluar dari kebodohan adalah tekun, rajin, ngederes terus, mempeng, baca terus. Itu namanya muwadhabah. Muwadhabah itu terus menerus, konsisten, continue. Jadi belajar terus. Malam minggu datang, malam minggunya lagi datang lagi, malam minggunya datang lagi, di rumah pulang dibaca lagi, habis subuh dibaca lagi. Insya Allah besok gantiin itu. Bisa gantiin siapa? Itu yang namanya muwadhabah. Muwadhabah artinya terus menerus baca, terus menerus belajar. Continue
Terus menerus ini bisa seminggu sekali, bisa setiap hari, ya banyak modelnya. Yang penting di sini penekanannya adalah muadzabah. Muadzabah tekun. Tekun ini lawannya malas. Nah, malas inilah yang jadi musuh terbesar untuk para santri, untuk orang-orang yang sedang belajar ini. Qala Syekh Abu Nasr As-Sifar Al-Ansari, ya nafsu la tarhi 'anil amali fil birri wal 'adli wal ihsani fi mahali. Kalau mau baca begitu boleh. Ada selesai tadi ya. Kalau mau baca biasa juga boleh. Baca ya nafsi la tarhi 'anil amali fil birri wal 'adli wal ihsani fi mahali. Sama kayak baharnya bahar basit, sama kayak ya Rabbi bil Mustafa. Ya nafsi la tarhi, ya nafsi ya nafsi la tarhi 'anil amali fil birri wal 'adli wal ihsani fi mahali. Ya nafsu, wahai diri. Ya nafsu, wahai diri. Maksudnya diri kita sendiri. Penyair biasa kalau penyair ngomong nggak ada yang diajak ngomong, tapi yang diajak ngomong diri sendiri. Namanya penyair. Wahai diriku, kenapa engkau melamunkan saja pujaan hatimu? Dia ngomong diri sendiri tuh, nyair. Begitu juga ini. Wahai diri, la tarhi 'anil amali, janganlah engkau menunda perbuatan atau menunda amal pekerjaan fil birri wal 'adli wal ihsani, dalam pekerjaan yang baik, adil dan ihsan, fi mahalin, dalam keadaan pelan-pelan atau lambat. Wa kullu dhi amalin fil khairi muhtabatun wa fi bala'in wa syu'min kullu dhi kasali. Setiap orang yang punya amal baik itu muktabatun, pasti disenangi. Wa fi bala'in wa syu'min, dan itu akan tetap dalam kesulitan dan juga keburukan. Kullu dhi kasalin, setiap orang yang malas. Orang yang berbuat, beramal, pokoknya dia gerak, pokoknya dia melakukan satu perbuatan, itu udah menang dibanding dengan orang yang malas. Kalau orang yang males ini ya udah kalah habis-habisan dia kalah itu. Dia nggak ngapal kagak, ngaji kagak, ya melakukan perbuatan apa-apa juga enggak sama sekali. Ini adalah orang-orang yang tetap dalam keburukan. Beda sama orang yang berangkat ngaji. Mau nanti dapat ilmu apa kagak urusan sekian. Yang penting berangkatnya ini. Anak pondok juga begitu Bapak-bapak. Anak pondok yang penting berangkatnya, kemudian di sana dia belajar. Masalah hasil mah nanti urusan sekian itu. Urusan sekian yang namanya hasil itu Allah yang kasih. Yang penting ini adalah diamalin. Yang penting ini adalah punya perbuatan atau melakukan sesuatu. Yang mondok, yang ngaji atau yang lainnya. Yang penting melakukan sesuatu. Hasilnya nanti Allah yang menentukan. Dibanding nggak ngapa-ngapain, dibanding dia kagak melakukan apapun. Kalau udah nggak melakukan apapun, males namanya ini, males. Ini udah salah kemana-mana. Orang nggak berangkat, suruh berangkat, ngaji enggak, di rumah aja. Ya waktu ditanya, lu sholat ngapa madem kuetan? ya saya mah, ya itu gitu aja udah salah. Beda sama orang berangkat ngaji. Dia berangkat tapi ternyata dia masih kurang sempurna menutup auratnya misalnya. Ngaji kan ya ngaji saya mah bang. Itu masa sholat pakai bolong-bolong gitu kayaknya. Oh nggak boleh bang ya. Tetap nggak disalahin. Kenapa? Karena ngaji dia. Artinya dia udah ngaji tapi hasilnya itu nggak optimal ya nggak apa-apa. Dibanding yang kagak ngaji sama sekali, yang nggak berangkat sama sekali. Oleh karenanya jangan tunda-tunda amal, jangan tunda-tunda ngaji, tunda-tunda belajar. Ini lakukan dengan segera, dibanding ini lebih baik dibanding tidak melakukan apapun. Wa qad ittafaqali, dan sepakat atau sama li bagiku fi hadzal makna, dalam makna ini. Sepakat yang dimaksud di sini sama halnya, senada maknanya. Jadi pengertiannya sama dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Nasr Syair tadi, yaitu ucapanku, syairku, ini syairnya Syekh Zarnuji sendiri. Syairnya Syekh Zarnuji yang diciptakan beliau sendiri sama dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Nasr tadi. Syair juga nih. Kalau ini beda lagi. Kalau tadi mustafilun fa'ilun, ini da'i nafsit
takasula wattawani wa illa fathbuti fi dhil hawani falam aralil kusalal haddu yuhdha siwa nadamin wa hirmanil amani. Da'i nafsi, da'i tinggallah olehmu nafsi wahai jiwaku tinggalkanlah at-takasula akan kemalasan wattawani dan nunda-nunda. Wa illa dan jika engkau tidak meninggalkan kemalasan dan sifat nunda-nunda fasbuti fi dhil hawani maka tetaplah engkau berada dalam kehinaan. Falam ara maka aku tidak melihat lil kusalal haddu yuhdha aku tidak melihat bahwa bagi orang malas itu ada bagian yang akan diberikan siwa nadamin kecuali penyesalan wahirmanil amani dan terhalangnya cita-cita. Ini juga Syekh juga bilang kepada dirinya sendiri. Artinya kita juga bisa bilang begitu. Jangan malas belajar. Jangan nunda-nunda kalau ngapal. Wah, hanya setoran sehari 5 bait, sehari 5 bait, sehari 5 ayat. Jangan malas. Kalau malas, kalau nunda-nunda, maka engkau akan jadi orang yang hina. Dan yang namanya orang malas itu bagiannya cuma satu. Bagiannya orang malas itu cuma penyesalan. 2, terhalangnya cita-cita. Orang malas cuma dapat 2 nanti saudara. Orang malas dapat yang pertama dapat penyesalan. Teman-temannya 5 tahun yang akan datang teman-temannya ternyata udah bisa ngajar atau paling enggak walaupun dia nggak ngajar paling enggak dia tampilnya itu pede karena ada ilmunya, tapi dia ya masih begitu-gitu aja, minder aja bawaannya. Nyesel dulu gua nggak mondok, nyesel dulu gua belajarnya nggak rajin, nggak sungguh-sungguh, nyesel. Penyesalan yang pertama yang didapat oleh orang yang malas. Nyesel dulu saya tidak sungguh-sungguh belajarnya, nyesel saya dulu malas belajarnya. Bagian yang kedua untuk orang malas itu adalah terhalangnya cita-cita. Cita-cita yang dia ingin wujudkan itu pasti akan terhalang bagi orang yang malas. Orang malas ini pasti akan terhalang dari cita-citanya, nggak bakal terwujud. Dia punya cita-cita itu tidak akan terwujud karena kemalasannya ini yang menghalangi dia. Wakila dan dikatakan kam min hayain mana nih? Wakila dan dikatakan kam min hayain wa kam majzin wa kam nadamin jamin tawalla dalil insani min kasali. Memang talim-talim banyak syairnya Ustaz, kebanyakan syair emang. Kasali iyyaka an kasalin fil bahthi an syubahin ma qad alimta wa ma qad syukka min kasali. Kam min hayain, betapa banyak rasa malu, wa kam ajzin, dan betapa banyak lemah, sifat lemah, wa kam nadamin, dan betapa banyak penyesalan, jamin yang banyak, tawallada itu muncul, lahir, maksudnya lahir itu muncul, walad anaknya, tawallada lahir, muncul lil insani untuk manusia, muncul dari apa? Min kasalin, dari sifat malas. Iyyaka an kasalin, takutlah engkau dari sifat malas, fil bahthi, sifat malas, fil bahthi, dalam membahas atau mencari-cari, an syubahin, sesuatu yang tidak jelas. Ma qad alimta, sesungguhnya sesuatu yang engkau tahu, wa ma qad syukka, dan sesuatu yang diragukan, itu min kasalin, sebab dari malas. Ya, malu, nggak pede tampil depan orang, lemah, nggak punya kekuatan apa-apa, kemudian juga nyesel, itu sebabnya malu, lemah, nyesel, itu akibatnya dari itu diakibatkan dari apa? Diakibatkan cuma dari malas. Dulu malas, belajarnya nggak rajin, akhirnya udah tua dia nyesel, atau di hari kemudian dia malu karena nggak pede. Anaknya pinter banget main HP maksudnya. Dan dia nggak pernah ngedres HP, nggak pernah main gadget. Sekarang kan mainnya gadget.
lebih pinter anaknya, malu rasanya. Atau lemah nggak punya kemampuan apa-apa. Sama orang diatur aja, boro-boro mau ngatur, dia yang diatur terus, nyesal juga. Begitu juga penyesalan, ini semua penyesalan, kelemahan, begitu juga malu, ini munculnya dari malas, dulunya malas. Oleh karenanya di kitab Ta'limut Ta'lim ini banyak dibaca di pesantren-pesantren untuk para santri supaya jangan pada malas, supaya nanti dia nggak menyesal. Karena yang diakibatkan oleh rasa malas, yang diakibatkan oleh sifat malas ini bukan cuma penyesalan, tapi malu nanti ke depannya, malu dan juga lemah ke depannya, itu nggak punya apa-apa. Kan makin lama juga makin bersaing Bapak-bapak. Jadi nanti beberapa tahun yang akan datang itu manusia udah diganti oleh artificial intelligence. Apa itu? AI. AI itu artificial intelligence. Jadi robot, semacam robot, seorang robot. Jadi nanti yang ngelayanin restoran ya robot semuanya. Ya sekarang aja udah banyak kan yang kita ngomong sama ini, ngomongin depan mesin sama dia dijawab, kan udah banyak sekarang. Dan nanti makan begini nih. Misalnya begitu. Salah satu. Itu persaingannya makin ketat. Terus nanti yang nggak punya ilmu apa-apa, yang nggak punya pengetahuan apa-apa, ini akan tersingkirkan. Tapi kalau kita dari awal sudah belajar, dari awal kita sudah rajin atau sudah tekun membahas ilmu, insya Allah nanti tidak akan menyesal. Paling tidak itu kita sudah melakukan apa yang Allah wajibkan kepada kita, yakni tolabul ilmi, nuntut ilmu. Apa yang kita tahu, pokoknya jangan malas dan juga jangan membahas sesuatu yang gak jelas. Sesuatu yang gak jelas dibahas, segala berita artis lah, segala orang pada berantem lah di kampung, di berita maksudnya Pak, berita udah yang begitu-gitu nggak usah dicari-cari, tapi carilah yang jelas, yaitu baca, ngaji, ngederes. Yang buat para santri selalu ditekankan seperti ini. Nggak boleh megang HP santri. Soalnya begitu, kalau megang HP pasti kemana-mana. Ya pertamanya doang buka Al-Quran. Nah kesononya ada IG, TikTok, apalagi snack, video, macam-macam, jadi semuanya itu kena. Buka ada tupoksi segala. Semuanya jadi kemana-mana. Itu yang syubahin, itu yang gak jelas. Semua perkara yang gak jelas itu harus ditinggalkan. Perkara yang jelas saja, ilmu diulang-ulang, dipelajari dengan istiqomah. Waqad qila, dan setelah dikatakan juga, ini juga syair juga nih. Al-kasalu min qillati ta'ammuli fi manakibil ilmi wa fadailih. Al-kasalu min qillati ta'ammuli fi manakibil ilmi wa fadailih. Ini baharnya roja, bukan roja sih. Mustafilun semacam itu. Al-kasalu fi qillati ta'ammuli fi manakibil ilmi wa fadailih. Al-kasalu, yang namanya malas itu min qillati ta'ammuli, sebab sedikitnya merenungkan atau berangan-angan merenungkan fi manakibil ilmi, dalam derajat agungnya ilmu, wa fadailihi, dan keutamaan-keutamaan ilmu. Malas itu biasanya Pak munculnya karena nggak tahu keutamaan ilmu. Kita kan malas sama orang, biasanya malas sama orang karena nggak tahu keutamaan orang itu. Udah berapa kali datang ke rumah kita, yang kita tahu ngomongin TPS mulu. TPS itu pemilu kan udah lewat ya, ngomongin TPS mulu. Nah malas gue temuin orang itu. Nah kita nggak tahu sebenarnya dia punya keutamaan. Kenapa kita malas? Karena kita nggak tahu keutamaan orang itu. Orang itu andai kita tahu keutamaannya, sebenarnya dia itu punya keutamaan yang banyak, entah bisnisnya, entah dia punya anak-anak yang udah pada jadi, mungkin kita nggak malas nemuinnya. Ini karena kita nggak kenal. Begitu juga kita malas belajar atau malas menimba ilmu, malas ngaji, karena nggak tahu keutamaan ilmu, nggak tahu derajatnya ilmu. Derajatnya ilmu itu harus diketahui supaya kita semangat, supaya kita benar-benar
bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Karena kita semangat, karena kita tahu keutamaan ilmu, maka kita pasti akan semangat nantinya. Yang paling gampang itu yang orang pada kenal, bocah pada kenal, duit ya. Duit itu, berarti kita tahu keutamaan duit. Ya bisa bisa ngapa-ngapain, bikin mau pergi ke villa juga tiap bulan bisa ya, ngajak-ngajak jamaah. Itu yang namanya duit kan udah tahu kita keutamaannya atau kelebihan yang bisa diberikan yang bisa diberikan oleh uang. Ini analogi saja, perumpamaan saja. Kalau orang tahu kelebihan yang diberikan oleh sesuatu, dia pasti demen nyarinya. Contohnya duit tadi, duit. Nah, kalau ilmu bagaimana? Orang kenapa dia malas mencari ilmu? Karena belum tahu keutamaan ilmu, belum tahu kelebihannya ilmu dibanding selain ilmu. Ya dibanding duit juga antaranya. Ya dibanding sama harta, dibanding dengan jabatan, ilmu itu lebih utama. Kalau tahu keutamaan ilmu, orang pasti giat menuntut ilmu, orang pasti rajin belajar, rajin ngederes, istiqomah itu pasti. Oleh karenanya yang bagi ayut iba nafsahu, maka seyogianya seorang murid atau seorang pelajar ayut iba nafsahu, dia memayahkan dirinya, maksudnya mengupayakan sepenuhnya alat tahsili untuk menghasilkan ilmu, wal jiddi dan juga wal jiddi dan kesungguhan. Jadi ada jiddun itu artinya sungguh-sungguh, jaddun artinya keagungan. Kalau jaddun artinya agung atau mulia, kalau jiddun artinya sungguh-sungguh. Jiddun sungguh-sungguh itu bisa menghasilkan kemuliaan. Nah, kemuliaan juga bisa didapat dengan sungguh-sungguh. Jaddun dengan jiddun, beda harokat. Maka hendaklah seorang murid ini mengupayakan sepenuhnya, memaksa dirinya untuk menghasilkan ilmu dan juga bersungguh-sungguh wal muwadhabati dan tekun bitta'ammuli untuk merenungkan fi fadailil ilmi, dalam keutamaan ilmu. Harus tahu kelebihan yang namanya ilmu itu kelebihannya apa, keutamaan ilmu itu apa, keagungan ilmu itu bagaimana. Harus tahu, seorang pelajar harus tahu kelebihan, keutamaan dan keagungan ilmu. Kalau dia nggak tahu keagungan ilmu, pasti dia belajarnya nggak akan rajin, malas pasti jadinya. Nah, di sini dijelaskan oleh beberapa ulama, termasuk diantaranya oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Fa innal ilma yabqa wal mala yafna. Sesungguhnya ilmu yabqa itu kekal, wal mala dan harta yafna, fana. Fana itu rusak, Pak. Harta rusak. Kita habis ngaji, ntar makan padang misalnya. Kira-kira besok masih berasa kan untuk masakan padang? Habis sudah. Besok bangun tidur udah nggak berasa masakan padang. Tapi kalau saya ngertiin begini nih, yafna itu rusak, yafna rusak, yabqa kekal. Kira-kira besok masih ingat gak tuh? Insyaallah. Masih ingat insyaallah. Yang susah diingat itu yansa, Pak. Yansa itu artinya lupa. Bang Dodi, yansa artinya lupa. Ini besok kalau saya tanya Bang Dodi lagi, Bang Dodi, yansa artinya apa? Baru saya kasih tahu, udah lupa aja. Itu yansa. Nah, di sini ilmu itu ya pokok. Ilmu itu bako artinya kekal. Bako itu kekal, beda dengan harta. Makanan habis pasti. Udah dimakan, ya besokannya pasti udah hilang aja udah rasanya. Tapi kalau ilmu dikasih tahu sama guru, apalagi gurunya guru yang ikhlas, muridnya juga murid yang percaya sama gurunya, percaya sama guru, maka ilmu itu akan terus nempel, nggak bakal habis. Bukan cuma di dunia, nanti udah meninggal masih nempel itu. Dan tahu dulu guru ngajarin ini, makanya saya di sini bisa jawab pertanyaan kubur. Pasti ingat, karena diajarin sama guru. Sampai mati, sampai setelah kematian di alam barzakh, itu yang namanya ilmu masih nempel. Ya tapi itu cincang, gazebo apa namanya pindang, udah nggak ada yang nempel itu nanti di alam sana. Boro-boro sampai kuburan besok aja udah hilang.
Kalau ilmu yabqa, kekal. Ilmu berupa ingatan-ingatan atau tentang pelajaran, kemudian hafalan-hafalan, ini akan terus nempel pada pemiliknya, gak bakal bisa hilang. Kecuali emang dia malas ngedresnya. Kalau malas ngedres pasti hilang. Yang penting sering diulang-ulang atau sering dibaca atau sering didengarkan. Kalau sering didengarkan pasti nempel lama-kelamaan. Anak saya aja saya setelin dulu itu. Kalau nggak saya setelin, saya bacain aja doa-doa habis dari kamar mandi masuk kamar mandi, lama-kelamaan hafal sendiri. Sampai sekarang udah nggak saya bacain, cuma saya sebutin depannya doang. Alhamdulillahilladzi, udah tahu dia kalau bangun tidur ahyana ba'dama. Kalau dari kamar mandi udah tahu juga dia alhamdulillahilladzi, segitu doang. Adhaba anil adza. Terus sampai dia tua itu. Sampai dia tua. Nah, saya beliin mainan rusak udah pada. Saya beliin makanan pada habis. Tapi itu doa-doa nggak habis. Doa-doa itu bagian dari ilmu, hafalan. Begitu juga pemahaman dari guru-guru kita nggak bakal hilang. Ini bedanya ilmu dengan selain ilmu. Ini keutamaan ilmu paling tidak yang bisa kita dapat, keutamaan ilmu paling tidak yang bisa kita pahami. Sementara ini ilmu itu kekal, sedangkan selain ilmu habis pasti dia, pasti habis. Anak-anak kita juga ajarin doa-doa itu, pasti nempel terus sampai itu. Kiai-kiai kita dulu juga ngajarin amalan-amalan atau ngajarin doa-doa yang sampai sekarang ini masih kita baca, sampai sekarang ini masih kita hafal. Bang Jis pernah dapat amal dari Njit ya? Masih ada amal Jis, ingat sampai sekarang. Cuma pernah dibagi sama Njit 100.000 habis ya? Udah bareng-bareng. Udah kemana-mana ya 100.000. Nah ini dibagi amal sebaris doang sampai sekarang masih ingat. Itu namanya ilmu. Keutamaan ilmu itu dia kekal. Selain ilmu itu pasti fana atau pasti rusak, habis pasti. Kama qala Amirul Mukminin, sebagaimana berkata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Radina qismatal jabbari fina lana ilmun walil a'da imalun. Radina qismatal jabbari fina lana ilmun walil a'da imalu. PRT boleh baca di rumah nih, begini dilaguin malam-malam orang pada bangun ntar. Rodina, kami ridho, kami senang kismatal jabbari dengan pembagiannya Allah yang maha menang. Fina, untuk kami ridho, kami rela dan kami senang dengan pembagiannya Allah kepada kami. Bagaimana Allah membagi untuk kami? Lana ilmun, untuk kami ada ilmu, walil a'da'i malun, dan untuk musuh-musuh malun, ada harta. Udah ridho banget kata Sayyidina Ali, kami, kita ini orang-orang mukmin, kita ini para santri, kita ini para pelajar, ini kita rela senang dengan bagian-bagian yang sudah Allah beri kepada kita. Biarin kita dapat ilmu dan musuh-musuh kita dapat harta, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ilmu itu nggak bakal habis. Harta habis pasti, yang namanya harta. Radina qismatal jabbari fina lana ilmun wal a'da'i malun. Buat musuh-musuh itu biarin dapat harta. Sekarang gimana kira-kira Bapak? Mau dikasih ilmu 1 truk apa mau dikasih 5 juta sekarang? Pilih yang mana tuh? Mau dikasih ilmu 1 truk apa mau dikasih duit 10 juta? Mikir. Iya. Yang jelas harta itu pasti habis, tapi ilmu tidak pernah habis, tidak pernah akan habis. Fa innal mala yafna bil qarib an qaribi wa innal ilma yabqa la yazalu. Fa innal mala, maka sesungguhnya, ini masih ciri Sayyidina Ali. Fa innal mala, maka sesungguhnya harta yafna itu rusak, an qaribi, dari dekat maksudnya sebentar saja yang namanya harta pasti habis. Wa innal ilma yabqa la yazalu, dan sungguhnya ilmu yabqa itu kekal, la yazalu tidak akan hancur, tidak akan hilang.
Fa innal mala yafna, harta itu pasti akan rusak, habis harta. Kita kasih buat anak kita kuliah satu semester 7 juta, habis hartanya. Tapi ilmunya tetap, saudara. Anak-anak kita jadi anak yang ada ilmunya gitu, pinter maksudnya. Nah, ilmunya inilah yang terus nanti akan nempel dan dia akan bawa kemana-mana. Hartanya habis, tapi ilmu tetap. Ilmu itu yabqa la yazalu, tidak akan hilang. Wal ilmun nafi', ini bukan syair nih. Wal ilmun nafi', dan bermula ilmu yang bermanfaat, yahsulu bihi, itu akan hasil bihi sebab ilmu nafi', apa hasanul dzikri, bagusnya penyebutan. Wa yabqa dzalika, dan akan kekal apa dzalika hasanul dzikri, bagusnya sebutan, ba'da wafatihi, setelah wafatnya. Fa innahu hayatun abadiyatun, maka sesungguhnya dia, orang yang punya ilmu maksudnya, itu hayatun abadiyatun, hidup yang abadi. Ilmu yang dimaksud di sini enggak mutlak semua ilmu, Bapak. Ilmu kan artinya pengetahuan. Enggak semua pengetahuan yang itu kekal sifatnya. Tapi meskipun bukan ilmu yang penting, tetap dia lebih awet dibanding dengan makanan, dibanding dengan harta, pasti lebih awet. Kita tahu cerita, misalnya kita tahu cerita dari tetangga kita, bahwa tetangga kita ada yang meninggal. Nah, ini kan pengetahuan biasa aja. Pengetahuan itu kan pengetahuan yang sifatnya ya keseharian, sehari-hari. Ini tetap lebih awet dibanding dengan makanan, dibanding dengan harta. Kita akan ingat, paling enggak tuh kita ingat kira-kira sebulan 2 bulan tuh pasti ingat. Masih ingat itu. Dibanding sama uang, habis sudah uang. Sebulan 2 bulan. Itu pengetahuan yang sifatnya pengetahuan sehari-hari. Tapi bagaimana setahun 2 tahun mungkin udah lupa yang mana yang meninggal ya? Udah lupa. Tapi kalau ilmu itu, kalau tadi pengetahuan yang biasa, tapi kalau ilmu pengetahuan yang bermanfaat itu sampai kita meninggal masih tetap itu. Sampai kita meninggal, pengetahuan yang bermanfaat atau ilmu yang bermanfaat ini akan kita ingat dan juga akan disebutkan oleh orang-orang setelah kita. Karangannya Syekh Zarnuji, Ta'limut Ta'lim, orangnya sudah wafat, muallifnya sudah wafat, masih dibaca, masih disebutin sama orang-orang. Alhamdulillah muallimin tulabi, syair yang kita baca di awal itu disebut terus sama orang-orang. Kemudian karangan-karangan ulama-ulama yang lain disebut-sebut terus. Ini artinya setelah wafat pemiliknya, setelah wafat orang yang memberikannya, ini tetap disebutkan, dituturkan oleh orang-orang setelahnya. Ini bukti bahwa bisa hidup abadi. Orang alim itu bisa hidup abadi karena setelah dia meninggal, orang-orang masih tetap mengingat namanya, mengingat karangan-karangannya. Imam Ghazali, karangannya banyak banget, Ihya Bidayatul Hidayah, itu dibaca oleh banyak orang. Kemudian Imam An-Nawawi, banyak, ada Al-Azkar, kemudian ada Arba'in Nawawi, ini dibaca banyak orang, udah meninggal orangnya, udah wafat, tapi hidupnya abadi, masih tetap disebutkan oleh orang-orang setelahnya. Inilah pengetahuan yang bermanfaat. Pengetahuan bermanfaat inilah yang sifatnya abadi. Kalau pengetahuan yang biasa-biasa saja, bukan masuk dalam kategori ilmu nafi, dia paling ya ingatan atau hafalan gitu ya, ingatan kita yang mungkin setahun 2 tahun udah habis. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat terus abadi. Wa ansyadana Syekhul Ajal Dhahiruddin Mufti Laimah, dan mendendangkan kepada kami, maksudnya bersyair kepada kami, Syekh Dhahiruddin Mufti Laimah yang menjadi fatwanya, yang menjadi pemberi fatwanya imam-imam, pemimpin-pemimpin, Al Hasan bin Ali, yaitu Hasan bin Ali Al-Ma'ruf bil Marghibani, yang dikenal dengan Marghibani, syi'ran, sebuah syair. Al-jahiluna famauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Al-jahiluna, orang-orang bodoh, famauta, maka itu mati, qabla mautihim, sebelum matinya mereka. Wal alimuna wa in matu, sedangkan orang-orang alim meskipun sudah mati, fa ahya'u, maka tetap hidup. Orang-orang bodoh meskipun kelihatannya hidup
tapi sebenarnya mayat-mayat yang berjalan. Jalan tuh lagi jalan aja dia kelihatannya kayak hidup, tapi sebenarnya dia ditanya, "Ngapain Bang?" Aja ditanyain, nggak paham. "Salat Bang." "Salat apaan?" "Puasa Bang." "Enggak sih, puasa? Emang wajib puasa ya?" Orang bodoh kelihatannya kayak orang hidup, tapi dia sebenarnya jasadnya itu kayak orang mati. Nah, balikannya orang alim itu meskipun sudah mati, jasadnya sudah ada di kubur, tetap disebutkan oleh orang-orang setelahnya. Hidupnya abadi ini orang-orang alim. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan kita tekun, istiqomah dalam belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.